Seth Rollins comeback. Dominic ketahuan lagi copot pakaiannya Liv Morgan. Uncle Howdy akhirnya debut. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-review episode Raw hari ini tanggal 18 Juni 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya aku upload video setiap hari. Let's go. Raw hari ini dibuka dengan kembalinya Seth freaking Rollins, menyambut semua penonton di arena maupun yang di rumah. Seth bilang kalau dia akan ikut serta dalam pertandingan Money in the Bank, agar dia bisa kembali ke skena gelar dunia lagi. Tapi tiba-tiba, sang juara dunia, Damian Priest menyela, berjalan masuk ke dalam ring. Damian Priest ingin jadi sang juara yang hebat, jadi dia menantang Seth Rollins untuk bertarung dengannya di Money in the Bank. Tentu saja Seth langsung menerima tantangan itu dong. Akhirnya, Adam Pearce, manajer di Raw, meresmikan pertandingan untuk gelar dunia kelas berat antara Damian Priest melawan Seth freaking Rollins di acara premium Money in the Bank. Surprise yang cukup bagus dari Seth freaking Rollins untuk membuka acara di Raw hari ini. Penonton sangat antusias menyambut sang visionary. Aku suka dengan Damian Priest menjadi juara, soalnya dia itu selalu berani melawan siapapun buat pertaruhkan gelar dunianya. Karakter yang percaya dengan dirinya sendiri ngebuat Damian selalu ingin ngebuktiin kalau dia tuh sang champion yang hebat. Pertandingan yang bakal amazing di acara premium Money in the Bank besok. Tapi agak ragu kalau Seth bakal menang, soalnya baru kembali dari cedera sih. Kita lihat aja besok. Segmen backstage, Chad Gable minta kesempatan buat tanding lagi di kejuaraan Intercontinental. Tapi Adam Pearce bilang, kalau Chad berhasil kalahin lawan yang dipilih secara khusus oleh Adam, Seth bakal bisa langsung masuk ke skena kejuaraan Intercontinental lagi. Lanjut ke pertandingan pertama hari ini, yaitu pertandingan antara Chad Gable melawan Braun Strowman. Pertandingan berjalan dengan lancar sampai Braun mau lakuin cucunya. Tapi Chad dorong Akira supaya jadi pelindungnya. Tapi Akira berhasil dilempar Braun. Braun kembali ke ring dan membanting Chad. 1, 2, 3. Braun Strowman menangkan pertandingan. Saat selesai pertandingan, Chad Gable nyuruh semua anggota akademi masuk ke ring, menjewer telinga Akira, tapi Maxine berusaha menghalangi. Terus dengan teganya, Chad Gable ngambil kruknya Maxine dan dilempar keluar ring, mengusir Maxine lalu menampar Akira Tozawa. Melihat Akira yang terkapar, Otis pun akhirnya muak dan mendorong Chad Gable. Tapi Otis tidak tega buat ngehajar Chad, jadi dia langsung pergi dari arena dengan semua anggota akademi. Kemenangan yang sangat mudah bagi Braun Strowman. Perbedaan ukuran mereka emang terlalu besar, soalnya Braun Strowman mendominasi sepanjang pertandingan. Dan akhirnya ada sedikit perlawanan dari Otis. Cuma didorong sehingga dihantam gitu. Otis emang terlalu baik. Seperti yang udah kusebutkan di minggu-minggu sebelumnya, ada rumor tentang The Creed Brothers akan bergabung dengan Chad Gable. Jadi aku pikir itu akan terjadi dalam beberapa minggu mendatang. Segmen backstage, komentator mengungkapkan bahwa orang yang ngambil kartu pintu hotelnya Liv Morgan itu ternyata Finn Balor. Terus Damian Priest nanyain ke Finn, kok malah ngambil kartunya? Finn Balor gak terima dan dia bilang cuma pengen nolongin Dominic. Damian pun akhirnya mengerti dan menyemangati Finn yang akan bertanding untuk kualifikasi Money in the Bank. Dan Finn bilang kalau dia menang, dia bakal jadi sang juara berikutnya. Damian panik. Tapi Finn dan Judgment Day langsung ketawa karena dia akan ngecairin kontrak Money in the Bank-nya ke Cody Rhodes, bukan ke Damian Priest. Terus Dom kelihatan lagi kebingungan soalnya rompinya itu hilang gak tahu di mana. Finn bilang ke Damian kalau dia menjauh dari Rhea Ripley karena takut kena amukan kalau Rhea balik. Lanjut ke pertandingan kualifikasi untuk Money in the Bank antara Io Sky melawan Kiana James melawan Zelina Vega. Pertandingan berjalan dengan lancar. Ketiga wanita ini emang luar biasa. Tapi tiba-tiba, Liv Morgan masuk ke arena, mengganggu Zelina Vega karena minggu kemarin Zelina kan ngehajar Liv tuh. Zelina pun langsung kena hantaman dari Kiana, dan Kiana kena hantaman dari Io, yang ngebikin Io Sky lolos untuk bertanding di pertandingan Money in the Bank. Pertandingan yang bagus, lumayan. Io Sky menang sebagaimana mestinya. Kiana James agak gimana gitu di pertandingan ini. Gerakannya agak lambat dan mungkin butuh membiasakan diri berada di arena yang banyak penonton. Tapi potensi dia di masa depan itu cerah, aku jamin. Liv Morgan emang minggu kemarin saling pukul sama Zelina Vega, makanya Liv ngegangguin Zelina waktu tanding.
Mungkin di Money in the Bank besok bakal ada pertandingan antara Liv Morgan lawan Zelina Vega. Aku nggak ada masalah sih dengan pertandingan itu, soalnya mereka itu sama-sama bagus. Tapi kan kita emang cuma nunggu satu orang doang. Satu orang, yaitu Rhea Ripley. Dan ternyata rompi yang dipakai Liv Morgan itu rompinya Dominic. Liv yang nyuri, apa emang rompinya itu ketinggalan di kamar hotel? Lanjut ke segmen promo Sami Zayn. Sami bilang kalau urusannya dengan Chad Gable udah selesai. Cuma Sami masih prihatin dengan anggota Alpha Academy dan berharap mereka keluar dan jangan di bawah naungan Chad Gable lagi. Terus Sami Zayn bilang kalau dia siap pertahanin kejuaraannya itu dengan siapapun. Bron Breakker yang minggu kemarin ngirim Ricochet ke rumah sakit itu pun masuk ke arena. Bron nantangin Sami untuk gelar interkontinentalnya. Sami pun berani. Tapi Sheamus tiba-tiba masuk arena dan bilang kalau dari dulu dia lagi ngejar gelar juara interkontinental itu. Sehingga Sheamus bilang ke Bron, pegulat baru di Raw itu suruh ngantri ke belakang. Sami Zayn akan minta ke Adam Pearce siapapun yang menang antara Sheamus dan Bron Breakker akan melawan Sami Zayn untuk gelarnya itu. Waktu diumumin kalau Sheamus lawan Bron Breakker akan terjadi di Raw hari ini, aku itu langsung hype banget. Aku pikir kisah Sheamus buat menangin gelar interkontinental itu memang perlu terjadi karena Sheamus tuh udah menangin segala gelar kan, kecuali gelar interkontinental. Jadi semoga aja Sheamus bisa jadi sang juara interkontinental sebelum Sheamus pensiun. Backstage interview, juara tag team wanita WWE yang baru, Alba Fire dan Isla Dawn, dicela oleh Shayna Baszler dan Zoey Stark. Shayna bilang kalau dia kemarin udah bikin Jade Cargill menyerah. Dan mereka juga udah kalahin Alba dan Isla di Raw minggu kemarin. Jadi siap-siap aja karena Shayna dan Zoey pasti akan segera rebut gelar itu. Lanjut ke pertandingan antara Carlito melawan Dragon Lee. Pertandingan berjalan dengan lancar dan amazing sampai Liv Morgan masuk ke arena. Langsung ngedeketin Dominic. Tapi dari belakang, Zelina Vega pukul Liv Morgan. Gangguan itu nyebabin JD McDonagh ngebantu Carlito memenangkan pertandingan. Liv Morgan pun ketawa di pinggir ring. Carlito sama Dragon Lee lagi jalanin pertandingan yang bagus, tapi malah Liv Morgan ngegangguin, astaga. Tapi kerusuhan di luar ring emang lebih menarik sih, dalam arti ceritanya gitu. Liv lanjutin kisahnya sama Dominic, sambil lanjutin juga sama Zelina Vega. Bulan kemarin The Judgment Day selalu kalah kan, dan bulan ini The Judgment Day itu selalu menang. Good job. Segmen backstage, Chad Gable masuk ke ruang ganti langsung marah-marah ke anggota akademi. Tapi anggota akademi tetap tenang dan Otis bilang kalau mereka itu mau keluar dari akademi. Terus Chad Gable langsung marah-marah lagi bilang kalau mereka bakal gagal dalam hidup. Terus Chad juga bilang kalau dia bakal umumin sesuatu yang besar. Umumin juga kalau dia akan ikut serta di pertandingan Money in the Bank dan akan memenangkan gelar juara dunia. Aku kira Otis bakal keluar dari Alpha Academy, bakal keluar dari akademi itu kayak ngehantam atau ngehajar, ngepukulin Chad Gable. Tapi ternyata enggak. Tapi itu emang bukan karakternya Otis sih. Otis emang anak baik. I'm fine with that, I'm fine. Terus Chad Gable ikut serta di pertandingan Money in the Bank juga pasti bakal seru. Gak sabar jadinya. Lanjut ke promo segmen dari Drew McIntyre. Drew susah buat berkata-kata dan tanpa basa-basi, dia umumin kalau dia keluar dari WWE. Adam Pearce dan Triple H pun langsung menghampiri Drew McIntyre untuk memastikan agar Drew tetap stay di WWE. Promo frustasi dari Drew McIntyre. Tapi kalau aku jadi Drew, aku pun bakal emosi, aku bakal frustasi juga. Tanding di negaranya sendiri, mau menang tapi malah dibikin kalah. Aku suka promonya langsung to the point soalnya kan. Jadi bikin kita itu penasaran kedepannya itu bakal gimana. CM Punk bakal hadir di SmackDown minggu ini. Mungkin Drew bisa hadir di sana, tapi nggak tahu juga sih. Mungkin emang nunggu cedera CM Punk benar-benar sembuh dan ngeistirahatin Drew McIntyre juga. Lanjut ke pertandingan antara Damage Control melawan Kayden Carter dan Katana Chance. Pertandingan berjalan dengan lancar dan dimenangkan oleh Kayden dan Katana. Ini pertandingan cepet banget, gimana bikin aku peduli coba. Lyra Valkyria yang menemani Kayden dan Katana ngebuat Dakota keganggu. Dan waktu di segmen backstage, Io emosi dan bilang kalau Damage Control harus berubah. Kalau tidak, Io sendiri yang akan ngeubahnya. Ia tahu dari kemarin bilang gitu, tapi yang diubah itu apa loh? Nambahin anggota? Atau ngapain? Yang diubah itu apa? Lanjut ke pertandingan antara Sheamus melawan Bron Breakker.
Pertandingan berjalan dengan lancar, mereka saling pukul, mereka saling hajar, mereka saling banting. Sampai tiba-tiba, Ludwig Kaiser nyerang Sheamus yang ngebikin pertandingan dihentikan. Sheamus balik lawan dan berhasil lempar Ludwig Kaiser ke barikade. Terus Bron Breakker emosi muterin ring dan nge-spear Sheamus. Pas tahu Sheamus terkapar, Ludwig langsung hajar. Pas Ludwig mau siap-siap nendang Sheamus, Bron juga kelihatan lari dan boom! Ludwig kena spear dari Bron Breakker. Bron Breakker ngedorong Sami dan mereka berdua dipisahin sama staff dan wasit. Pertandingan yang bagus dan fisikal dari Sheamus dan Bron Breakker. Momen mereka kepleset waktu lakuin Frankensteiner tuh ngeri kali anjir. Tapi pertandingan ini buat penonton jadi bangun lagi sih. Performa yang luar biasa. Kita tahu Ludwig Kaiser kalahkan Sheamus beberapa minggu lalu kan. Jadi Ludwig punya alasan kuat bahwa ia lebih pantas mendapatkan kesempatan bertanding untuk gelar Intercontinental daripada Sheamus. Dan buat Bron Breakker, segmen backstage, Dominic lagi nyari-nyari rompinya dan dipanggil sama Liv Morgan. Dom bilang suruh kembaliin rompinya, tapi Liv suruh Dom lepasin sendiri. Dom pun mau lepaskan rompinya dari Liv, tapi tiba-tiba Damian Priest lewat. Dom bilang kalau dia cuma pengen rompinya. Damian bilang ke Liv, suruh jauhin Dom soalnya Dom gak mau ada urusan sama Liv. Tapi Liv jawab, kalau ternyata Domnya yang emang mau ada urusan sama Liv gimana hayo? Liv langsung pergi. Liv Morgan emang fantastis banget ngelakuin peran ini. Dan jadi penasaran minggu depan itu mereka itu mau ngelakuin apa lagi. Tadi kan udah. Dan mereka itu minggu depan mau ngapain lagi coba? Segmen promo Karrion Kross menantang salah satu dari anggota The New Day buat bertanding minggu depan. Segmen promo dari New Day, Kofi Kingston menerima tantangan dari Karrion Kross. Xavier kelihatan gimana gitu. Soalnya Kofi nyala terus pas Xavier lagi ngomong. Mungkin minggu depan bakal lebih jelas lagi bakal berakhir gimana. Good stuff I guess. Braun Strowman melawan Chad Gable melawan Big Bronson Reed diumumkan untuk Raw minggu depan. Lyra Valkyria melawan Shayna Baszler melawan Kairi Sane juga diumumkan untuk Raw minggu depan. Langsung aja ke pertandingan utama kualifikasi untuk Money in the Bank antara Jey Uso melawan Finn Balor melawan Rey Mysterio. Pertandingan berjalan dengan sangat lancar. Rey Mysterio berhasil hantam kedua lawannya pakai 619 dan mau lakuin splash, tapi tiba-tiba si Dominic anak durhakanya ngeganggu. Jadi dan Carlito juga ngehajar Rey. Tapi Braun Strowman langsung siap menolong dan ngejar The Judgment Day sampai ke area penonton. Pertandingan lanjut, Finn Balor ngehantam Rey dengan jurusnya, tapi saat sedang pin, Jey Uso ngehantam Finn dengan jurusnya. Alhasil, Jey Uso menangkan pertandingan dan ikut serta di pertandingan Money in the Bank. Pertandingan yang sangat bagus antara ketiga veteran ini. Jey Uso menang juga merupakan keputusan yang benar. Terus tiba-tiba lampu di arena mati dan terlihat ada cahaya yang memancar. Akhirnya, yang kita tunggu-tunggu selama berbulan-bulan ini datang. Uncle Howdy. Oh my god. Kelihatan ada cewek yang ngerangkat, yang kemungkinan itu adalah Sister Abigail yang diperani Nikki Cross. Terus dia nunjuk ke area backstage. Kamera pun nurut. Langsung ke backstage dan ada orang bertopeng lagi. Kali ini mirip sama Ramlin the Rabbit. Dan kayaknya diperanin sama Eric Rowan. Dia lagi berdiri di atas orang-orang yang tergeletak. Terus masuk ke area gorila. Semuanya hancur. Kru-kru tepar, cipratan darah di mana-mana. Terlihat Mercy the Buzzard yang diperanin sama Dexter Lumis ada di situ. Kamera kembali menelusuri. Ketemu Huskus the Pig yang diperanin sama superstar NXT Joe Gacy. Terus kamera nge-shooting Chad Gable yang tergeletak, mukanya penuh darah. Dan di lorong ada Uncle Howdy. Dia bareng sama vaksinnya itu jalan ke arena menuju ke Sister Abigail, ngangkat lentera ikonik. Dan Raw hari ini diakhiri dengan Uncle Howdy yang bilang kalau mereka sudah datang. Itu kayaknya debut terbaik sepanjang sejarah WWE. Eksekusinya gila, gak nanggung-nanggung. Brutal banget loh. Kayaknya gak pernah deh WWE ngelakuin yang sebrutal itu sampai semua orang yang ada di backstage dihabisin semua. Aku masih berusaha gak kasih mereka ekspektasi yang tinggi. Soalnya yang udah ku sebutin kan, anggota-anggotanya itu bukan superstar yang top. Tapi dengan debutnya yang luar biasa ini, kayaknya mereka bakal sukses sih.
Masih nggak nyangka kalau Bray Wyatt udah nggak ada dan Triple H berhasil buat lanjutin warisannya. Lanjutin apa yang Bray buat. Demi mengenang Bray Wyatt selamanya. Walaupun mereka semua waktu di bawah naungan Vince McMahon itu buruk, tapi aku yakin di bawah naungan Triple H mereka bisa sukses walaupun tanpa Bray Wyatt. Semoga aja. Raw hari ini tuh terasa seperti Raw setelah WrestleMania daripada Raw setelah WrestleMania itu sendiri. Seth Rollins comeback, Drew McIntyre keluar dari WWE, Braun lawan Sheamus, Io dan Jey Uso lolos Money in the Bank, terus debut ikoniknya Uncle Howdy dan The Wyatt Six. Wow, menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Jadi gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 2000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu please. Oke? Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were